Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasar. Saya dari kampus ST Makassar Maju, jurusan manajemen. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu PPh final, yang dimana maksud saja yang dimaksud dengan pajak penghasilan final atau dimaksud dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenalan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Jadi, penghasilan final ini merupakan pajak yang tidak dikusteratakan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPT terutan tahunan. Artinya, pajak penghasilan yang sudah bersifat final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenalkan PPh final tidak akan dihitung lagi pajak penghasilan pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan dengan penghasilan lain yang tidak final atau non final untuk dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Adapun pengelompokan pajak, yang dimana pajak penghasilan final terdiri dari beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan pada pasal Undang-Undang Pajak hasil Undang-Undang PPh. Yang pertama, PPh final pasal 4 ayat 2, yang dimana secara umum merujuk pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang PPh ada 5 mengelompokkan penghasilan yang dikenalkan PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 2, yaitu yang dimana penghasilan berupa bunga deposito dengan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN, dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Jadi, penghasilan tertentu lainnya, apa itu penghasilan tertentu lainnya? Pasal 4 ayat 2. Jadi, selain dalam pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan final juga tersebar dalam beberapa pasal lain. Yang kedua, PPh final dalam pasal lainnya. Nah, yang termasuk dalam PPh final adalah PPh pada pasal 15, pasal 17 ayat 2C, pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 26. Setiap jenis pajak penghasilan final tersebut memiliki aturan pajak tersendiri. Berikut beberapa pasal dalam Undang-Undang PPh yang termasuk dalam PPh final. Yang pertama, PPh final pasal 15. Pajak penghasilan final berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Ini artinya pajak penghasilan final digunakan pada pengenaan pajak penghasilan neto yang menggunakan norma khusus perhitungan. Yang kedua, PPh pasal 17 ayat 2C, sedangkan pajak penghasilan final yang merujuk pada pasal 17 ayat 2C Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, artinya tarif pajak penghasilan bersifat final yang dikenalkan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WIB orang pribadi dalam negeri. PPh final pasal 12. Pajak penghasilan final sesuai pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pajak atas selisih penilaian kembali aktivitas apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dan penghasilan karena pengembangan harga. PPh final pasal 2, yaitu sesuai penjelasan pasal 21 Undang-Undang PPh, pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 22, pajak penghasilan final yang dikenalkan sesuai pasal 22 Undang-Undang PPh ini dilakukan terhadap kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. PPh pasal 26. Sedangkan pajak penghasilan final berdasarkan pasal 26 Undang-Undang PPh ini adalah pajak bersifat final yang dikenalkan pada wajib pajak luar negeri atau badan usaha tetap atau BUT atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan, pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan
penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan hadiah dan penghargaan, pensiun, pembayaran berkala lainnya. Adapun PPh final dipotong pihak lain, kategori pajak penghasilan final melalui mekanisme yang dipotong ataupun dipungut pihak lainnya, artinya wajib pajak yang telah dipotong dipungut pajak penghasilan hanya akan menerima bukti pemotongan pajak dari pihak pemotong PPh final. PPh final store sendiri, sedangkan kategori pajak penghasilan final melalui mekanisme pembayaran atau disetor sendiri, artinya wajib pajak sebagai pihak pemotong pemungut pajak penghasilan final dan harus menyetor ke kas negara. Pajak penghasilan final berlaku tarif tetap, besarnya diatur dengan peraturan pemerintah atau keputusan materi. Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa pembayaran biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Pelapor SPT tahun pajak penghasilan dari PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi PPh final. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.